pagi dari Taman Nasional Komodo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Gugusan pulau megah, savana indah, dan pantai menawan jadi tujuan perjalanan pertama kami di Jejak Petualang Weekend. Tuh, mataharinya udah keluar tuh. Yoi. Sini ada Pink Beach kan di situ? Iya, di Balik sini. Kayak seru kalau kita loncat ini. Pas banget nih. Berani nggak lu? Ayo, Yuk. ikuti jejak kami. Jejak Petualang. Arusnya tuh nggak begitu besar, ya. Dan airnya juga nggak terlalu dingin. Berarus tapi dikit. Iya. Airnya juga nggak terlalu dingin, enak. Aduh, nggak ada komodo yang berenang di sini. Jangan dong, bro. Berenang sambil menikmati suasana sunrise dengan latar perbukitan savana menjadi momen tak terlupakan. Oke, selesai main airnya. Yuk, abis ini kita bilas. Kita lanjut aktivitas lain. Wuhuu! Ikutin perjalanan kita. Jejak Petualang. Air kemana lagi nih? Aktivitas kita nih. Yuk. Kita cari komodo. Yoi. Kita pelajari gerak-geriknya. Komodonya nih. Nih. Komodo. Pulau Komodo menjadi tujuan pertama. Sekitar 3 jam perjalanan laut ditempuh dari Labuan Bajo menuju pulau sisi paling barat kawasan Taman Nasional ini. Pulau Komodo merupakan daratan terbesar di kawasan Taman Nasional. Daya tarik utamanya karena pulau ini dihuni satu spesies binatang purba yang masih tersisa. Halo. Nah, ini dia rangernya. Yes, saya Ciko. Ini Rio. Ya. Kami dari Jejak Petualang. Kami dari Jejak Petualang nih. Ya. Teman saya, Ya. saya Fedi. Rio. Siapa? Fian. Fian. Gunardi. Fedi. Ya. Ciko. Oh, itu ada komodo itu kebetulan di belakang ya. Komodo itu yang ukuran Yes. sedang. Ini sedang nih, berarti masih anakan ya? Dikatakan dewasa. Umur Itu berapa dewasa kira-kira? ya? Ini kira-kira sekitar 15 tahun. 15 tahun. Oke, boleh tanya nggak kenapa bapak-bapak ranger nih bawa kayu yang ada cabang duanya? Nah, ini Hah? fungsinya dari ini Ya. kayu cabang. Heeh. Ini biasanya kita untuk misalnya kalau komodo datang mendekat, Ya. kita untuk menghalau aja. Oke. Hati-hati semua. Lihat, waspada, yang paling penting kita harus lihat dan kita harus berjalan di belakang ranger karena bapak-bapak ini udah ahli. Oke, komodo. Keberadaan kadal raksasa ini menjadi aset sangat berharga sehingga mendapatkan 3 pengakuan sekaligus dari dunia internasional. Pertama, Seven Wonders. Lalu 2 dari UNESCO yaitu World Heritage Site dan Man and Biosphere. Satu-satunya taman nasional di dunia yang mendapat 2 status sekaligus dari UNESCO. Dengan pengakuan dunia tersebut, kita sebagai anak bangsa wajib menjaga kelestarian alam di Taman Nasional ini. Awas belakang tuh. Oke, sekarang kita lagi mengamati gerak-gerik komodo. Kenceng loh. Kenceng larinya.
Dan tadi tiba-tiba datang, ada 2 lagi datang, kita nggak tahu dari mana Cik ya. Nggak kelihatan. Berdiri, ini mau berdiri. Ini mau lari nih. Dia bisa berenang sampai 500 meter, terus Menunjukkan kalau punya suhu tubuhnya sudah rasa dingin nanti Ya. kembali ke oh, jadi pas si komodo ini merasa suhu tubuhnya udah menurun, udah merasa dingin lagi, normal, dia akan kembali lagi ke pantai. Dia semakin cepat tuh. Lihat nggak? Semakin kita lari, karena dia lihat yang bergerak, dia semakin cepat. Jadi kalau kita jalan tenang, dia akan tenang juga tuh. Iya kan? Bener kan? Jadi jangan panik, tenang, santai. Kita liatin terus, waspada tetap, lihat. Ya, Nah untuk mengamati ini memang kita harus menjaga jarak aman kurang lebih 7-10 meter. Ya, harus betul. didampingi sama para ranger. ya, itu penting banget. Itu sangat penting. Satu hal yang perlu diwaspadai dari komodo, air liur pada mulutnya yang mengandung puluhan jenis bakteri mematikan. Seperti yang kita semua tahu, komodo adalah satwa langka di dunia yang kita miliki. Dan pulau Komodo ini adalah habitatnya. Dan dimanapun, sebisa mungkin ketika kita berbuat baik pada alam, alam akan baik pada kita. Jaga kebersihan, karena siapa lagi kalau bukan kita. Benar. Kita harus Betul. buang sampah pada tempatnya karena kita harus menjaga jangan sampai komodo-komodo ini juga jadi punah karena sampah-sampah yang kita buang. Betul. Lakukan hal kecil untuk kebaikan yang besar. Sekarang kita bakal mancing sama guru setempat. Biasanya kalau sore-sore gini banyak yang mancing di daerah ini. Apa zona manfaat? Itu ada yang mancing anak-anak kecil kayak itu Cik. Baru. Lagi mancing ya? Wah, boleh ikutan nggak kita? Kami naik ke sana ya. Oke. Sekarang kita mau mancing. Nah ini yang dibilang zona manfaat tradisional. Ya. Jadi dari hasil alam ini bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sini. Gitu ya Dek? Kurang Iya. lebih ya. Salah satu lokasi zona pemanfaatan tradisional berada dekat pemukiman di Pulau Komodo. Komodo dapat nih. Mereka dapat mengambil hasil dari perairan secara tradisional hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mancing tuh memang perlu butuh banyak kesabaran. Tapi kalau pemandangannya kayak gini, wah luar biasa. Dapat, oi. Itu udah gini. Tuh, Dapat bro. seru ya. Nih, Umpannya hilang. gue dapet nih. Wih, besar nih. Ikan apa ini? Gogo. Hah? Kalau bahasa Komodo itu. Popo. Gogo. Oh gogo. Yuk, dapat yuk. Nih, kogo. Mana? Wah, gede banget. Gede bro. Bisa dimakan nggak ikan kogo? Sudah. Enak tuh. Enak. Mancing itu bukan Wah. soal skill, tapi kesabaran bro. Iya. Benar juga ya. Kerapu nih bro. Iya, kerapu. Wah, 2. Mantep. Bos. Makan malam banyak dong lo. Ayo Dek, lepasin Dek. Ya. Ada giginya lagi. Banyak giginya ya. Iya. Gigit dong nih.
Ini kita baru mancing sebentar aja, beberapa menit. Udah dapat banyak. Dapat banyak. Lihat tuh. Tandanya Berarti tandanya laut di sini yang masih terjaga, belum ada orang yang ngebom. Masih banyak ikan. cara mancingnya masih cara tradisional gitu. Betul, betul. Kayak kita gini kan? Suasana pagi, menunggu matahari terbit menjadi panorama alam magis. Semburat sinar yang keluar perlahan membangkitkan semangat dan energi lebih untuk membuka hari. Selamat pagi! Pagi! Wah, warnanya tuh kayak lukisan ya. Kayak ada layer-layer gitu. Kita lanjut lagi nggak? Harus dong, ya? Lanjut. Ikuti jejak kami, jejak petualang. Menikmati suasana pagi tentu lebih berkesan di tempat eksotis. Ya, seperti di Pulau Padar yang punya pemandangan alam luar biasa. Inilah Padar, pulau dengan liuk teluk dan perbukitan savana memukau. Salah satu tujuan bertualang di Taman Nasional Komodo yang tidak boleh terlewatkan. Sekarang kami sedang berada di puncak Pulau Padar. Ya, ini pulau ketiga Ketiga yang terbesar di Kepulauan Komodo. Kepulauan Komodo. Yang pertama itu Pulau Komodo itu sendiri, yang kedua Rinca, yang ketiga Padar, yang keempat itu ada Gilimotang, dan yang kelima Nusa Kode. Oh. Tapi yang paling populer itu emang di sini. Jadi kalau lihat sosial media, Instagram, setiap orang pergi ke NTT pasti harus ke Padar, selfie di situ spot. Ya, ini udah menjadi spot yang wajib bagi para wisatawan. Tapi sebenarnya di Pulau Padar ini keseruannya bukan hanya ini aja. Nah, penasaran kan? Masih banyak yang lain. Ikuti jejak kami, jejak petualang. Sama halnya Pulau Komodo, Padar juga diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Hal tersebut berdampak pada banyaknya pengunjung. Ya, seperti yang tadi kita ngomongin, kita bilang bahwa Pulau Padar ini adalah tempat spot favorit para turis. Ya, jadi bisa kita lihat, wajib banget turis kita ingin lihat, menikmati keindahan Flores yang gak ada habis-habisnya. Jadi kalau dibilang di atas bukit masih ada bukit lagi, kita bisa nikmatin itu di Flores. Petualangan kami berlanjut ke lokasi yang lebih menantang dan tidak kalah seru. Kita udah sampai di Manta Point. Kita lagi nyari ikan mantanya ada di mana. Sebelum kita berenang, kita pastiin dulu lokasi di mana. Karena di sini kita nggak bisa melempar jangkar. Penasaran nggak? Mau lihat manta yang seperti apa? Ikuti jejak kami. Jejak petualang. Woi, kita udah siap nyebur bro? Siap. Yuk. Dapat mantanya, langsung nyebur aja nih. Sip. Yuk. Yuk. Satu ekor manta telah muncul, berada tepat di bawah kapal pinisi katak. Seekor manta berukuran besar berenang lincah di kedalaman. Jika ingin menyaksikan manta, kami harus bergegas berenang secepat yang kami bisa. Manta di bawah. Mantap banget. Yuk.
nih, 2 meteran. Ya, dari gue baru pertama kali kan lihat manta. Masih mencari manta, tadi kita sempat dapat. Mantanya lumayan, 2 meter tadi ada ya? Ya, 2 meter tadi lumayan, gue sempat renang di atasnya. Nanti sekarang kita masih nyari lagi, kita menggunakan perahu kecil, karena supaya nggak ribet juga. Manta Point Komodo tujuan yang wajib dijelajahi. Berenang atau snorkeling memberi sensasi tersendiri. Namun tetap harus waspada karena arus yang kuat jika tidak fokus akan terbawa jauh dari kapal. Ya, pencarian manta ini ternyata cukup menguras adrenalin karena mata kita juga harus jeli untuk melihat manta yang berada di bawah laut karena dia itu ada di sekitar kedalaman 3 sampai 5 meter bahkan kadang 10 meter. Manta merupakan jenis pari terbesar di dunia. Tak heran, menjadi daya tarik petualang yang datang. Selesai, kita udah berhasil tadi ngeliat manta. Dan terima kasih sudah nonton kami di Jejak Petualang. Ikuti jejak kami di Jejak Petualang. Berhasil gue ngeliat manta akhirnya tadi. Gue berenang, mantanya persis di bawah gue. Itu gue nikmatin dulu karena gue baru sekali lihat manta. Keren.